Ibadah kita hari ini memperingati World Student Day dengan tema Every Moment That Is With Us. Kita akan mulai ibadah. Sebelumnya, aku mempersilahkan teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang sungguh baik. Selamat sore Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur karena pada sore hari ini Tuhan boleh persatukan kami dalam ibadah Jakarta Berdoa hari ini. Tuhan tolong berkati biarlah ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan yang boleh pimpin. Tuhan yang boleh sertai kami, Kau juga yang boleh memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani hari ini, juga setiap jemaat yang hadir dalam ibadah ini, biarlah setiap device yang kami gunakan, juga setiap koneksi internet kami boleh bekerja dengan baik. Tuhan menyerahkan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, dan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur karena hari ini kita dapat bertemu untuk memuji, memuliakan nama Allah, dan saling mendoakan dalam memperingati World Student Day. Mari satukan hati, saling bergandeng tangan, dan eratkan tali kasih di dalam satu keluarga Allah. Kita naikkan pujian, satukanlah hati kami.
Allah selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Apapun situasi dan kondisinya, kasih Allah selalu setia menyertai kita. Terkhusus atas penyertaan Allah dalam setiap pelayanan mahasiswa yang ada di setiap kampus di seluruh dunia. Mari sembah Allah kita dengan menyanyikan lagu Great is the Lord and most worthy of praise. Kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan. Kepada Pak Triawan, dipersilahkan. Ya, shalom abang kakak dan teman-teman sekalian. Mari kita mengawali pemberitaan firman melalui doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh sama-sama memperingati dan juga boleh sama-sama mengikuti acara World Student Day, di mana kami rindu boleh saling mendoakan untuk pelayanan mahasiswa, baik yang ada di kota Jakarta, di kota-kota yang lain, bahkan juga di negara-negara yang lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kegerakan pelayanan mahasiswa ini adalah milik Tuhan, ini adalah kerinduan hati Tuhan, supaya mahasiswa di seluruh dunia pada masa muda mereka boleh mengenal Tuhan, boleh dimuridkan, dan kemudian boleh diutus untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk mengerjakan misi Allah bagi dunia ini, untuk membawa pemulihan bagi ciptaan, dan juga untuk memberitakan Injil sampai kepada segala bangsa, sehingga anak domba Allah yang sudah disembelih itu boleh mendapatkan pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur untuk acara kami pada sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing. Dan kami mau serahkan seluruh instrumen dan juga sambungan internet yang kami gunakan
kiranya Tuhan memberkati supaya semuanya ini boleh mendukung kelancaran acara kami. Dan biarlah kami sungguh boleh makin memahami bahwa Tuhan benar-benar menyertai kami. Bukan hanya pada saat-saat sukacita, tetapi bahkan pada saat susah, pada saat duka cita. Sesungguhnya Engkau terus menyertai kami. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Dan kiranya kami pun boleh memahami apa makna, apa artinya bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini di dalam nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom. Abang Kakak dan teman-teman sekalian, izinkan saya untuk berbagi slide. Ya, apakah slide saya sudah terlihat? Teman-teman, sudah ya? Baik ya. Ya, tema kita pada sore hari ini adalah Every Moment God is with Us ya. Jadi kita merayakan hari yang sangat besar ya, karena ini hari di mana kita saling mendoakan ya untuk pelayanan mahasiswa baik di negara kita maupun juga di negara-negara lain ya. Dan kita percaya kalau pelayanan mahasiswa masih ada dan terus berkembang bahkan dalam masa pandemi ini semua adalah karena Tuhan benar-benar menyertai kita semua. Nah, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan ya, kita akan membaca. Saya ambil dari Matius pasal pertama ayat 18 sampai 23 ya. Nah, saya lihat di sini ada 138 orang ya. Nah, boleh enggak ya? Ada yang menjadi volunteer gitu ya. Ini enggak banyak tentunya ya, karena hanya ayat 18 sampai 23. Boleh satu orang membaca satu ayat 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. Jadi saya persilakan teman-teman. Boleh beberapa orang membacakannya, satu orang satu ayat saja. Mulai ayat 18. Saya persilakan. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Silakan dilanjutkan dua orang lagi. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, terima kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tekun membaca, merenungkan, dan melakukannya hari lepas hari. Nah, teman-teman yang terkasih, kisah yang kita barusan baca dalam perikop ini diawali dengan kejadian yang mengejutkan, ya, mengejutkan khususnya bagi Yusuf, yaitu Maria tunangannya itu hamil, ya, hamil sebelum mereka hidup sebagai suami istri, hamil di luar pernikahan, ya. Nah, kemudian Yusuf berencana ya untuk menceraikan Maria secara diam-diam, ya. Nah, ketika Yusuf ini merencanakan untuk menceraikan Maria secara diam-diam, ya, ternyata Tuhan itu punya rencana yang lain, ya. Jadi kemudian dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri ya kepada Yusuf ya dalam mimpi,
Dan kemudian di ayat 20 dikatakan, dia berkata, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Dan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, ya, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Jadi kalau kita lihat melalui bagian firman ini tadi yang disampaikan oleh malaikat, kehamilan Maria sebelum menikah dengan Yusuf itu adalah rencana Allah. Ya. Itu sebetulnya adalah bagian dari penyertaan Allah kepada umatnya. Itu adalah untuk menggenapi firman Tuhan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi. Dalam hal ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Ya. Jadi nabi yang dimasukkan di sini khususnya adalah Nabi Yesaya sebetulnya. Ya. Jadi walaupun nampaknya kehamilan Maria di luar pernikahan ini membawa penderitaan bagi Maria dan Yusuf, tetapi ini sebetulnya adalah bagian dari penyertaan Allah. Sekali lagi saya tekankan, ini adalah bagian dari Allah menyertai umatnya. Ini adalah bagian dari Allah menggenapi, ya, menggenapi pengharapan Israel, ya, janji akan datangnya Israel yang sudah lama dinanti-nantikan. Ya. Jadi kalau kita membaca keseluruhan dari Injil Matius ini, tema penggenapan bahwa kehadiran Mesias, kehadiran Yesus pada waktu itu, gitu ya, itu adalah untuk menggenapi firman yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama sih ya umatnya, ya orang-orang Israel ini harus menantikan janji kedatangan Mesias ini? Nah, penggenapan janji kedatangan Mesias di dalam bayi Yesus, ya, ternyata itu bukan hanya membutuhkan waktu beberapa bulan atau beberapa tahun, ya. Ternyata itu membutuhkan waktu ratusan tahun, ya. Kalau kita pelajari jarak waktu antara masa hidup Yesaya dengan kelahiran Yesus itu kira-kira 700 tahun, ya. Dan pertanyaan yang langsung muncul dalam benak kita adalah mengapa, ya, lama sekali, ya. Jadi ini biasanya yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Kalau kita berbicara God is with us, ya. Tetapi kenapa Allah tidak kunjung menjawab doa kita, ya? Kenapa Allah sepertinya membiarkan penderitaan, kesulitan kita terus berlangsung dari waktu ke waktu dan seolah-olah kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, ya. Jadi ini yang selalu menjadi masalah biasanya, sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan akhirnya meragukan, ya, meragukan apa benar Tuhan itu menyertai kita, ya. Apa benar Tuhan itu bersama-sama dengan saya, menolong saya, mendengarkan doa saya. Kenapa sepertinya Tuhan membiarkan saya? Ya, karena sudah lama dinanti-nantikan pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan itu tidak kunjung tiba. Ya. Nah, jadi pertanyaan yang biasanya muncul adalah seolah-olah Tuhan itu sudah lupa dengan janjinya. Seolah-olah Allah itu tidak berkuasa menolong umatnya yang pada waktu itu sedang tertindas oleh Romawi. Ya. Jadi kan kita tahu ya, mereka sedang terus-menerus ada di dalam penindasan demi penindasan, begitu ya. Dan terakhir mereka ada di bawah Romawi. Tetapi apakah Allah memang lupa? Ya, pertanyaan yang penting pada sore hari ini adalah apakah Allah memang lupa? Did God forget His promise to you, ya, atau for you? Apakah memang Allah lupa kepada kita? Apakah memang Allah lupa kepada umatnya? Ya. Nah, kalau kita misalnya belajar dari kisah Yusuf ya di dalam kitab Kejadian ya, kita akan bisa langsung melihat bagaimana Tuhan juga ternyata menggenapi mimpi-mimpi Yusuf bahwa dia akan menjadi orang yang berkuasa itu tidak dalam waktu 1-2 bulan atau 1-2 tahun ya. Ternyata itu membutuhkan waktu kira-kira 22 tahun ya. Nah, Allah sebenarnya dapat menggenapi mimpi Yusuf itu dengan cepat ya. Namun justru Allah itu mengizinkan Yusuf menempuh jalan yang sangat panjang dan terjal ya, bukan cuma panjang teman-teman ya, tetapi terjal ya. Lewat apa? Lewat pengkhianatan kakak-kakaknya yang iri hati ya. Lewat perbudakan di rumah Potifar ya. Lewat fitnah istri Potifar.
lewat penjara, serta lewat dilupakan oleh kepala juru minuman Raja Firaun yang sudah ditafsirkan mimpinya. Ya, Yusuf sudah pesan, nanti kalau kamu keluar, jangan lupa ya kepadaku. Tetapi akhirnya ya janji tinggallah janji. Juru minuman raja itu ketika posisinya dipulihkan kembali oleh Raja Firaun, dia akhirnya melupakan Yusuf ya. Sampai kemudian pada suatu waktu Raja Potifar itu Firaun itu punya mimpi, lalu barulah dia ingat bahwa di penjara ada seseorang yang sudah pernah menafsirkan mimpinya dan betul-betul tepat seperti yang ditafsirkan, itulah yang terjadi ya. Jadi kalau kita belajar tema God is with us ya, bahwa Allah itu menyertai kita every moment, setiap saat itu Allah itu bersama-sama dengan kita ya. Artinya bahwa Allah ya itu tidak pernah lupa untuk menggenapi janji-janjinya yang membawa kebaikan bagi anak-anaknya ya. Saya ulangi ya, Allah kalau berjanji itu pasti membawa kebaikan bagi kita semua. Dan Allah tidak pernah lupa untuk menggenapi janji-janjinya kepada kita semua. Ya. Tetapi masalahnya adalah penggenapan janji Allah itu memang bisa memakan waktu yang lama, bahkan sangat lama. Misalnya seperti dalam kasus yang tadi, sampai kira-kira 700 tahun. Ya. Tetapi sesungguhnya Allah itu tidak pernah terlambat. Ya. Dan ia tidak pernah melupakan janji-janjinya, walaupun ya penggenapan janji-janji Allah itu sepertinya lambat sekali ya, karena penggenapan janji-janji Allah itu sepertinya lambat sekali sehingga kita merasa Allah tidak beserta kita. Padahal Allah tetap beserta kita sebetulnya ya, entah kita merasa atau kita tidak merasa. Dan Dia berkuasa dan Dia tidak pernah ingkar janji ya. Jadi bila saat ini ada di antara kita yang mungkin merasa Allah sepertinya tidak berkuasa menolong saya. Atau saya merasa pertolongan Allah itu terlambat karena kesulitan, penderitaan, bahkan duka cita terus-menerus kita alami misalnya di dalam pandemi ini. Ya. Satu hal yang perlu kita ingat berdasarkan firman Tuhan. Allah tidak pernah lupa kepada kita. Ya. Allah tidak pernah lupa menggenapi janji-janjinya. Allah tidak pernah lupa untuk menolong kita. Ya. Nah, ini adalah poin yang pertama di dalam tema God is with us. Ya. Poin yang berikutnya, mari kita teruskan ya. Nah, di dalam konteks ini Israel itu kan menanti-nantikan. Jadi kelahiran Yesus itu kan diawali dengan bagaimana mereka menanti-nantikan Mesias sampai 700 tahun. Ya. Dan orang-orang Yahudi ini kan yakin sebetulnya bahwa Mesias yang akan datang itu akan menjadi pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penindasan Romawi. Ya. Jadi pada masa itu umumnya orang-orang Israel memandang figur Mesias ini secara politis atau secara militer. Ya. Jadi mereka merasa, mereka yakin gitu ya bahwa Mesias ini benar-benar akan membawa freedom, akan membawa kebebasan dengan mengalahkan Romawi itu ya. Nah, tetapi ternyata tujuan utama kedatangan Mesias itu bukan seperti yang mereka pikirkan ternyata ya. Tujuan utama kedatangan Mesias itu bukan menyelamatkan umatnya dari penindasan Romawi ya. Tetapi dari penindasan dosa ya. Jadi kalau kita membaca yang tadi ayat yang kita sudah bacakan dalam ayat 21 ya, dikatakan di situ ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya bukan dari Romawi ya, tetapi menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ya. Jadi rekan-rekan yang terkasih, mengapa tujuan Mesias itu seperti itu ya? Mengapa tujuannya itu bukan menyelamatkan umatnya dari penjajahan Romawi seperti yang mereka harapkan ya. Nah, alasannya tidak lain dan tidak bukan adalah karena memang Israel dan seluruh manusia termasuk kita semua tidak ada yang mampu melepaskan diri dari dosa. Dan bila Allah tidak turun tangan untuk menyelamatkan manusia dari dosanya ya, maka manusia pasti tidak akan selamat ya.
manusia pasti akan binasa walaupun bisa lepas dari penindasan Romawi, ya. Jadi nampaknya selamat dari penindasan Romawi kalau bisa, ya. Tetapi sesungguhnya tidak selamat dari murka Allah. Mau pilih mana? Ya, pilih lepas dari penindasan Romawi, tetapi akhirnya mengalami upah dosa yaitu maut, mengalami kematian kekal di dalam api neraka, ya. Jadi kalau begitu apa sih artinya God is with us, ya? Artinya adalah Sang Immanuel itu, ya. Allah yang menyertai kita, itu Dia menyertai kita, tujuannya itu adalah yang utama, bukan menyelamatkan kita dari Romawi, ya, tetapi menyelamatkan kita dari dosa, ya. Dan inilah kebutuhan utama kita, ya. Kita tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita dari dosa, ya. Tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita, ya. Orang yang mau menolong kita dari dosa kita, dia harus membuktikan bahwa dia bisa membebaskan dirinya dari dosanya sendiri. Dan kalau kita mau cari, pasti kita akan kecewa karena tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan bahwa dirinya betul-betul bisa lepas dari dosa, ya. Tidak ada yang bisa menolong kita, bahkan diri kita sendiri pun, ya, tidak ada yang bisa menolong, ya. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri karena firman Tuhan sendiri katakan segala kesalahan kita itu seperti kain kotor, ya. Jadi teman-teman yang terkasih, kita memang butuh makan, ya. Kita butuh uang, kita butuh kesehatan, kita butuh lepas dari pandemi ini. Ya, kita butuh bisa ke mall, ya kan? Siapa di sini yang nggak pengen jalan-jalan lagi ke mall, ya? Saya juga sudah pengen jalan-jalan ke mall, ya. Tapi terakhir saya mau jalan-jalan ke mall belum 1 bulan yang lalu, ya. Ketika Jakarta kan sudah semakin baik kondisinya, saya nggak bisa ke mall. Kenapa? Karena anak saya yang paling kecil kan belum 12 tahun, belum divaksin. Dia satu-satunya di dalam rumah ini yang belum divaksin begitu. Jadi kami tidak boleh ke mall pada waktu itu. Akhirnya kami ya sedih, jadi nggak jadi ke mall begitu, ya. Nah, jadi kita semua pasti pengen ada persekutuan di mana kita bisa saling berjabat tangan, ya. Nggak cuma sekedar lihat-lihatan lewat gadget kita masing-masing, betul nggak, ya? Kita pengen setelah pulang persekutuan atau pulang ibadah seperti ini kita bisa makan di warung nasi Padang, ya kan? Atau makan di di mall atau ya di kafe atau di mana begitu kan, ya, ngobrol-ngobrol. Kita kehilangan semuanya itu, ya. Tetapi yang utama yang Tuhan mau jawab kalau kita berbicara tentang God is with us, ya. Kebutuhan utama kita itu bukan itu semua yang tadi saya ucapkan, ya. Tapi kebutuhan utama kita adalah diselamatkan dari dosa. Sebab tanpa itu, walaupun kita punya makanan, kita punya uang, kita sehat, kita lepas dari pandemi ini, tetapi kalau kita tidak dilepaskan dari dosa, maka sekali lagi semuanya itu akan sia-sia. Ya. Jadi malam hari ini saya ingin menekankan bahwa orang yang ingin mengalami penyertaan Allah harus tegas menolak dosa dan hidup di dalam kekudusan. Saya ulangi, ya. Bila kita sungguh-sungguh mau mengalami penyertaan Allah, Allah itu Maha Kudus, ya. Mata Allah itu terlalu kudus untuk memandang dosa, ya. Jadi kalau kita betul-betul rindu mengalami penyertaan Allah, maka kita harus tegas menolak dosa, ya. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa, kita harus tegas menolak dosa dan kita harus hidup di dalam kekudusan, ya. Nah, pertanyaan yang penting adalah, apakah ada di antara kita yang suka menutupi dosa? Bahkan ketika sudah menjadi PKTB, PKK, menjadi pengurus, ya, terlibat pelayanan sana sini. Apakah ada di antara kita yang masih suka, entah sadar ataupun nggak sadar? Ya, harusnya sih sadar, ya. Kalau nggak sadar tuh saya pikir kebangetan, ya. Menutupi dosa, ya. Apakah ada di antara kita tuh yang takut mengakui kegagalan kita, dosa-dosa kita? Apakah ada di antara kita tuh yang munafik, ya, yang suka pakai alasan macam-macam, ya, akhirnya membuat kita berbohong untuk menutupi
kegagalan kita untuk mentaati firman Tuhan. Ya. Teman-teman yang terkasih, di dalam acara World Student Day ini, mari kita bertobat dari dosa kita. Mari kita bertobat dari kemunafikan kita. Ya. Saya ingin mengutip dari kata-kata pemazmur. Ya. Mazmur dari Daud ini ya. Dikatakan dalam Mazmur pasal 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya. Jadi teman-teman yang terkasih, the first step toward experiencing God's presence is a willingness to confess our sins openly and leave them totally. Ya, bukan sedikit-sedikit. Kita harus tegas mengakui dosa-dosa kita secara terbuka. Jangan ada satupun yang ditutup-tutupi. Karena dosa yang ditutup-tutupi itu akan membuat kita tidak bisa mengalami kehadiran Allah. Karena dosa itu yang akan memisahkan kita dari hadirat Allah. Ya. Dan kita harus tegas terhadap dosa seperti Yusuf. Ya, benar-benar meninggalkan dosa itu secara total. Ya, bukan setengah-setengah, tetapi secara total. Ya. Dan yang terakhir, poin terakhir yang saya ingin bagikan pada malam hari ini adalah kalau kita membaca tema God is with us di dalam Injil Matius ini, menarik bahwa sebetulnya tema Immanuel atau Allah itu beserta kita, itu sebetulnya menjadi kerangka berpikir, menjadi framework, menjadi kerangka berpikir bagi Injil Matius ini. Ya. Karena apa? Karena Injil Matius ini diawali dengan suatu penegasan bahwa God is with us. Ya. Allah adalah Immanuel yang tidak melupakan umatnya. Walaupun sudah 700 tahun, Allah tidak lupa untuk menggenapi janji-janjinya. Ya. Nah, yang menarik adalah Injil Matius ini kemudian ditutup dengan amanat agung, the Great Commission. Ya. Dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, Sang Immanuel ini mengatakan begitu. Ini perkataan Sang Immanuel itu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini ya, ini kalimat terakhir yang sangat menarik ya. Dan ketahuilah, inilah penutup dari Injil Matius ya. Dan ketahuilah, aku Sang Immanuel itu, ya, aku menyertai kamu. Ya, menarik ya. Kalau di dalam pasal pertama tadi itu dan mereka akan menyebut mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang hidup dalam ketaatan, yang hidup dalam kekudusan, yang hidup menjauhi dosa. Ya, mereka adalah umat Allah, gitu ya. Umat Allah bisa mengatakan, mereka akan mengatakan menyebut engkau sebagai Immanuel. Tetapi di dalam bagian ini Sang Immanuel itu sendiri, Sang Mesias itu sendiri, Yesus itu sendiri mengklaim bahwa aku menyertai kamu. Ini bukan dari kata orang, ini kataku sendiri. Aku menyertai kamu. Ya, perhatikan ya, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata senantiasa itu artinya apa? Artinya ya, bukan cuma aku menyertai kamu 1 minggu atau 2 minggu. Atau 1 bulan, atau 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tidak. Ya. PKTB kita menyertai kita paling kan berapa tahun. Ya. Kan nggak sampai kita lulus, PKTB kita sudah keburu lulus. Dan akan meninggalkan kita. Ya. Staf perkantas juga tidak akan bisa terus-menerus menyertai teman-teman. Ya. Tetapi Tuhan Sang Mesias itu mengatakan, aku menyertai kamu always, in every moment. Senantiasa, terus menerus, tidak pernah aku tidak menyertai kamu. Ini janji Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Artinya apa? Sampai nanti kita ketemu muka dengan muka. Ya. Sampai Yesus akan datang kedua kalinya. Ya.
Disitulah Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi Injil Matius ini ditutup dengan penegasan ulang bahwa God is with us. Dan sekali lagi, yang menegaskan ini adalah Allah itu sendiri. Bukan dari kata malaikat, bukan dari kata orang lain, tetapi dari kata-kata Yesus sendiri. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih, ya. Jadi kalau kita mau mengalami, ya, kalau kita melihat konteks penyertaan Allah, ya. Konteks penyertaan Allah itu adalah di dalam amanat agung, di dalam menjadikan segala bangsa muridku. Menarik gitu, ya. Jadi penyertaan Allah itu tidak pernah bisa dilepaskan dari pergi. Bukan diem aja, pergi, jadikan segala bangsa muridku, ya. Jadi penyertaan Allah tidak pernah bisa dilepaskan dari kesetiaan kita, keseriusan kita untuk mengerjakan misi Sang Immanuel yang belum selesai. Bahkan di dalam masa pandemi seperti ini. Untuk apa? Sekali lagi, untuk menjadikan segala bangsa murid-murid Tuhan. Jadi, saya mau menegaskan bahwa penyertaan Allah itu bukan sekedar untuk menolong kita dalam masalah pribadi kita. Saya mau tegaskan ini. Ya. Penyertaan Allah itu tidak bersifat egois. Jadi jangan selalu dipikir kalau kita memikirkan penyertaan Allah, itu adalah untuk saya, untuk saya, untuk saya. Kalau saya sakit, kalau Tuhan menyertai saya, Tuhan harus sembuhkan saya. Kalau saya punya masalah kuliah, kalau Tuhan menyertai saya, maka Tuhan harus menolong saya sehingga IPK saya misalnya dari katakanlah 2,5 bisa jadi 3,5 mungkin. Ya. Kalau Tuhan menyertai saya, maka kalau saya sekarang belum punya pacar, setelah pandemi ini selesai, saya harusnya punya pacar dan tahun depan saya akan menikah. Apapun yang terjadi. Haleluya. Amin. Ya. Wah, luar biasa sekali. Ya. Penyertaan Allah ini bukan sekedar untuk menyertai kita, menyelesaikan masalah-masalah pribadi kita. Ya. Bukan berarti Allah tidak mau menolong kita. Bukan. Ya. Tetapi yang utama, penyertaan Allah itu adalah dalam konteks penggenapan amanat agung untuk menjadikan segala bangsa murid-murid Tuhan. Ya. Jadi momen berdoa bersama seperti ini, ya, itu menjadi sangat penting. Supaya apa? Supaya kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, agar kita tetap setia mengerjakan penggilaan pemuritan di kampus sebagai bagian dari perwujudan amanat agung Tuhan Yesus. Supaya kita tidak menjadi orang yang terus memikirkan diri kita sendiri, dan lupa bahwa penyertaan Tuhan itu sangat terkait dengan amanat agung. Ya. Kenapa? Karena masih banyak rekan-rekan kita yang mengaku Kristen, tetapi belum sungguh-sungguh hidup sebagai murid-murid Tuhan yang menyangkal diri memikul salib dan mengikut Tuhan. Ya. Dan di sisi yang lain, masih banyak sekali rekan-rekan kita. Ya. Ini lebih banyak lagi jumlahnya. Ya, poin yang terakhir ini. Masih sangat banyak rekan-rekan kita yang non-Kristen, ya, yang sedang terhilang dan yang sangat membutuhkan untuk mendengarkan Injil dan kemudian butuh untuk dimuridkan. Ya. Teman-teman yang terkasih, saya ingin mengutip kata-kata atau tulisan dari Christopher Wright yang menulis buku Misi Umat Allah, ya, yang diterbitkan oleh Perkantas. Kalau kita berbicara misi, mission is the global outreach of the global people of a global God. Ya. Perhatikan ya, kata-kata global itu diulang 3 kali. Karena Christopher Wright ini sengaja memang. Ya. Misi itu adalah penjangkauan secara global, bukan secara parsial. Yang dilakukan harusnya oleh seluruh umat Allah. Bukan cuma oleh sedikit umat Allah saja, bukan oleh kalangan rohaniwan saja, atau pendeta, atau penginjil misionaris, atau staf Perkantas, bukan. Ya. Karena apa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang global. Ya. Allah yang punya perspektif global, itu sebabnya kenapa amanat agung itu bersifat global. Jadikan segala bangsa, bukan cuma orang Batak saja, bukan cuma orang Jawa saja misalnya, bukan cuma orang Chinese saja gitu ya, atau orang Papua saja, orang Maluku, orang NTT misalnya ya, orang Toraja, orang Manado,
tetapi semua, teman-teman. Ya. Dan kita harus memiliki perspektif yang luas, seluas perspektif Allah, karena amanat agung itu bersifat global. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita punya perspektif global itu? Tahukah kita bahwa secara global masih ada kira-kira 7.400 suku-suku Trabekan? Ya. Masih ada kira-kira secara jumlah itu 3,2 miliar orang hidup di dalam suku-suku Trabekan ini. Ya, misalnya kalau kita lihat ya orang Minang, ya, orang Aceh, ya, orang Sasak, orang Bugis, ya, bahkan orang Betawi, orang orang Banten dan macam-macam lagi. Ya, suku-suku Trabekan atau unreached people group yang saya maksud di sini adalah suku-suku yang orang-orang Kristennya masih sangat sedikit atau bahkan 0%. Ya. Jadi kalau kita lihat ya itu secara global. Kalau di Indonesia itu masih ada 150 suku Trabekan, ya. Dan banyak dari suku-suku itu saat ini mereka sedang ada di kampus. Ya, sedang ada di kampus mereka. Ya, salah satunya misalnya ini, ya. Tahu nggak populasi orang Aceh kira-kira berapa? Ya, kira-kira saat ini ada 5,3 juta jiwa. Berapa jumlah kekristenan di sana? Kira-kira hanya 0,12%, ya. Nah, kalau kita misalnya lihat orang Betawi, populasinya 6,9 juta. Kekristenan itu 2,23%. Pertanyaan saya, apakah kita punya visi seluas Allah? Ya, punya perspektif seluas Allah? Ya, jangan lupa ya, kalau di sini ada banyak orang Batak misalnya, orang Batak dulu sebelum No Mention datang, kalian semua juga termasuk suku Trabekan. Kalau sekarang gereja HKBP itu menjadi gereja dengan jemaat terbesar di Indonesia, ya, itu karena ada orang-orang yang peduli dengan kalian, salah satunya Opung No Mention itu, yang sampai akhirnya datang dari Eropa, datang ke Sumatera Utara untuk bisa mengabarkan Injil. Ya. Itu artinya Opung No Mention itu punya perspektif yang luas. Nggak cuma mikirin Eropa, nggak cuma mikirin negaranya, tapi memikirkan apa yang Allah pikirkan. Ya. Jadi, God is with us artinya kita dipanggil untuk terus mengandalkan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah lupa kepada janji-janjinya untuk menolong kita. Ya. God is with us artinya panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan menjauhi dosa secara total. Ya. Dan God is with us artinya kita dipanggil untuk berdoa dan mengerjakan penginjilan dan pemuridan di kampus dengan lebih sungguh-sungguh. Bukan hanya bagi yang Kristen, tetapi juga bagi yang non-Kristen, bagi suku-suku Trabekan. Yang saya percaya ada banyak sekali di kampus. Ya. Jadi teman-teman, sebagai penutup, kita disertai Allah bukan sekedar supaya kita menerima berkat dan pertolongan dari Allah. Kita disertai Allah adalah supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Selamat menikmati penyertaan Allah. Selamat menjadi berkat bagi kampus-kampus dan bangsa-bangsa. Kiranya nama Allah Tritunggal boleh semakin ditinggikan. Amin. Kita akan berdoa. Saya minta Bang Kawas, ya, Bang Kawas Tarigan boleh menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang secara jelas dan kuat dibukakan. Bagaimana Allah yang imanen itu bersama-sama dengan kami. Allah yang Immanuel hadir bersama-sama dengan kami. Dan betapa pentingnya kata hadir ini ya Tuhan. Sebagaimana Engkau hadir di segala tempat, matamu memandang kepada seluruh dunia. Kami juga merefleksikan diri kami. Apakah kehadiran kami pun di kampus di mana Tuhan tempatkan kami,
juga punya dampak. Dan bagaimana untuk di tempat-tempat di mana masih absennya, belum hadirnya orang-orang yang memberitakan Injil ke sana. Benarlah sungguh firman-Mu ya Tuhan, bahwa betapa bahagianya orang yang diutus untuk mengabarkan kabar baik ke sana. Kami pun adalah hasil binaan orang-orang yang Tuhan utus untuk terus setia dalam pelayanan. Dari mata rantai yang tidak putus-putus ini menghasilkan murid demi murid, dan biarlah kami juga boleh ambil bagian ya Tuhan, bagian kecil di kampus tempat kami berada, di provinsi, di negara, atau bahkan lebih global lagi di dunia. Dan biarlah di dalam bagian yang kecil ini, Tuhan anugerahkan kami hati yang terus setia, baik berdoa maupun ambil bagian di dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu, Mas Triawan. Tuhan yang berkati dia juga di dalam pelayanan misi yang dilakukannya, dan dalam setiap pelayanannya, dalam keluarganya, Tuhan yang berkati dia. Kiranya nama Tuhan terus dimuliakan, khususnya dalam gerakan mahasiswa di Indonesia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Triawan atas firman-Nya hari ini. Kiranya firman tadi boleh menjadi pengingat juga penguat kita semua, terkhusus di tengah pelayanan mahasiswa yang akan kita lakukan di kampus masing-masing. Teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan serah terima jabatan kepada pengurus. Dipersilahkan. Ya, shalom lagi teman-teman. Salam kenal, saya Kawas Tarigan. Suara saya kedengaran dengan jelas ya? Jelas Bang. Jelas ya, oke. Saya kenalkan, saya Kawas Tarigan, alumni STAN 2005, yang sekarang juga jadi mahasiswa lagi di Pennsylvania State University US. Jadi selamat pagi, yang gelap dan dingin dari sini ya. Hari ini kita akan jadi sama-sama jadi saksi bagaimana kasih setia Tuhan atas pelayanan mahasiswa, melihat pelantikan pengurus PMKJ yang baru ya. Kita yakini bahwa mahasiswa adalah core pelayanan kita, bahwa pelayanan ini dimulai dan terus dijalani dengan student movement, dan Tuhan yang terus pelihara dengan terus visi kita student today, leader tomorrow. Bahkan di zaman di mana pemimpin cenderung makin muda, semboyan-semboyannya udah student today, leader today ya. Kita bisa mulai kepemimpinan sejak dari sekarang dan membawa pengaruh untuk itu gitu. Dan saya juga masih terus mengamati gerakan intervarsity di sini, bagaimana gerakan pelayanan mahasiswa di Amerika. Selamat melayani. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberi diri. Kita sama-sama tahu masa-masa di mahasiswa adalah masa-masa singkat, tapi kita bisa mengerjakan kekekalan di masa yang singkat ini, menghasilkan orang-orang yang membenci dosa lebih dari apapun dan mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun. Di masa-masa yang singkat ini juga kita bisa menjadi kesaksian bahwa kuliah beres bisa dikerjakan bersama-sama dengan pelayanan yang juga beres. Selamat melayani teman-teman yang baru di zaman yang challenging ini, yang berubah, tapi seperti firman yang begitu kuat hari ini bahwa every moment God is with us. Penyertaannya selalu sama. Terima kasih juga kepada tim pengurus yang lama. Tuhan yang berkati juga terus pelayanan ke depan, ataupun yang ambil bagian lagi dalam pelayanan tahun ini. Sebagai penutup, saya ingin membacakan satu ayat dari surat regenerasi Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 4. Saya ambil ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya akan membacakan SK dari BPC, mungkin bisa ditampilkan, supaya kita juga sama-sama bisa lihat dan doakan.
Surat keputusan BPC Perkantas Jakarta nomor 0112 BPC mahasiswa Perkantas _10 2021. Yayasan Persekutuan Kristen Antar Universitas Perkantas tentang pengangkatan pengurus mahasiswa Kristen Jakarta periode 2001-2022. Menimbang perlunya kepengurusan PMKJ, ya, bahwa nama-nama yang tersebut sudah memiliki kerinduan dan keterbebanan, mengingat ART Perkantas bab 26 dan juga kebutuhan ladang pelayanan mahasiswa Perkantas. Memutuskan, 1, mengangkat pengurus mahasiswa Kristen di Jakarta periode Oktober 2021 sampai Oktober 2022 dengan susunan terlampir. 2, pengurus mahasiswa Kristen Jakarta agar memberikan laporan pelayanan pada akhir masa jabatan kepada Perkantas Jakarta. Yang ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Oktober 2021. Dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta 19 Oktober 2021, Badan Pengurus Cabang Jakarta. Saya akan bacakan lampirannya. Untuk pengurus PMKJ periode 2021-2022. Yang pertama, Kevin Virginia Siboya. Ini kayaknya orang Amerika juga ya, state sebelah ya, Virginia. Ukrida 2018, koordinator umum dari wilayah barat, ya. Yang kedua, untuk bidang pembinaan dari tiap wilayah, selatan, timur, ya, selatan 2, pusat dan barat. Daniel Martua, UI 2017, Yelsi Eni, UKI 2018, Vera Sihombing, UI 2018, Amelia Kresti, STAN 2019, Kana Satyarani, STAN 2019, Yohana Girama Trifosa, PNJ 2021, Ellen Sulastri, UKI 2020. Dan juga untuk bidang antar kampus. Ada Jeffrey Aprian Purba, PNJ 2018, Eliezer Florence Huka, UKI 2017, Ritsma Rain Ginting, Ukrida 2018, Ganda Marina Sinaga, STIS 2019, Rizka Pramanagara, STAN 2019, Adelina Naomi, PNJ 2020, dan Vinesia Timisela, STAN 2019. Dan juga nama-nama stafnya ya. Ada staf pengarah Renaldi Filipus, Kak Re yang terus setia, dan juga pengurus inti tadi koordinator Kevin Virginia Siboya, Daniel Martua, Jeffrey Aprian Purba. Kemudian abang kakak staf wilayah barat ada Ruben Turnip, pusat dan selatan 2 ada Bang Argius Sinabutar dan Desi Aldewistia, wilayah selatan Renaldi Filipus, timur Gloria Ayuni. Inilah SK pengurus PMKJ yang baru. Kita sama-sama menjadi saksi dan juga terus dukung dalam doa dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk terus ambil bagian dalam pelayanan ini. Selamat melayani teman-teman, dan dengan kasih saya minta untuk pemimpin cabang kita Bang Niko Daci untuk mendoakan dalam peneguhan kepengurusan ini. Baik teman-teman, mari kita berdoa dan menyerahkan, mendukung rekan-rekan kita yang telah Tuhan pilih dan telah Tuhan tetapkan untuk menjadi pengurus PMKJ di dalam 1 tahun ke depan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Bapa, Allah Tritunggal, Allah pemilik pelayanan ini. Sebagaimana telah kami dengar di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Allah menyertai kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan salah satu ya Tuhan, bukti penyertaan Tuhan dari generasi ke generasi, Tuhan bangkitkan secara khusus anak-anak Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan hari ini kami kembali melihat ya Tuhan, penyertaan Tuhan kepada pelayanan kami, secara khusus di Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta. Tuhan telah menetapkan rekan-rekan kami, Kevin dan teman-teman,
untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan di ladang pelayanan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penetapan Tuhan, untuk pemilihan, panggilan Tuhan bagi mereka. Dan kami bersama-sama ya Tuhan, mendukung dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, penyertaan Tuhan nyata mereka alami di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan iman mereka ya Tuhan. Itu semakin nyata bagaimana Tuhan nyata di dalam pembentukan kehidupan mereka. Semakin hari ya Tuhan, Roh Kudus menolong untuk mereka makin membenci dosa dan makin tumbuh untuk mencintai Tuhan. Seperti firman Tuhan, kiranya ketika kasih Allah menguasai mereka ya Tuhan, mereka mengerti karya keselamatan Kristus. Maka mereka ya Tuhan, Tuhan tolong untuk tidak hidup lagi bagi diri sendiri, tetapi hidup bagi Allah. Melalui salah satunya ya Tuhan, melalui pelayanan mereka di PMKJ. Kami juga ya Tuhan terus berdoa, kiranya penyertaan Tuhan nyata ketika mereka mengerjakan amanat agung Tuhan. Secara khusus di dalam Pemuri dan di Jakarta. Bagaimana mereka ya Tuhan menjadi mitra dari pengurus-pengurus kampus-kampus di Jakarta. Bagaimana mereka ya Tuhan menjadi terus berjuang ya Tuhan. Membangun kesatuan, membangun kedewasaan di dalam pelayanan mahasiswa di Jakarta. Kami sungguh merindukannya Tuhan. Terlebih dahulu bangun kesatuan di antara tim ini ya Tuhan. Agar melalui kesehatian mereka itu juga berdampak bagaimana mereka membangun kesatuan ya Tuhan dan kedewasaan di kampus-kampus di Jakarta. Dan kami sungguh merindukannya Tuhan. Agar melalui pelayanan mereka, kepengurusan mereka 1 tahun ke depan, kami Tuhan berkenan, kami melihat buah-buah pelayanan mereka. Murid-murid Kristus akan dilahirkan, akan dimunculkan melalui pelayanan di kampus-kampus ya Tuhan. Dan kami merindukan juga ya Tuhan, agar di dalam pelayanan mereka, hari demi hari, Tuhan akan terus membentuk mereka makin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk studi mereka. Di masa-masa yang penuh tantangan ini. Nyatakan penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam studi mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan di dalam semua tantangan yang mereka hadapi. Apapun pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Dalam keluarga, di dalam relasi dengan teman-teman, atau apapun ya Tuhan. Kiranya di dalam setiap permasalahan, setiap kesulitan, setiap tantangan. Mereka hanya datang dan datang kepada Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan, seperti doa hamba-Mu Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, kami pun sama-sama mau mendoakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan karuniakan pengertian di dalam segala sesuatu, terutama bagaimana mengerjakan pelayanan di PMKJ di masa-masa yang penuh tantangan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan kami sungguh merindukannya Tuhan. Di akhir kepengurusan nanti ya Tuhan. Tuhan akan berkenan menyatakan kepada mereka. Baik sekali perbuatan yang akan mereka lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan teman-teman kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan ajar juga kami ya Tuhan. Semua jemaat, semua yang bertekun mengambil bagian di dalam pelayanan PMKJ ini ya Tuhan. Bergandeng tangan, mendukung teman-teman kami di dalam kepengurusan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan rekan-rekan kami. Kami doakan mereka dan kami bersyukur atas penyerahan diri mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bang Niko. Selamat melayani teman-teman yang baru. Saya serahkan kembali ke MC.
selamat dan juga semangat untuk kakak, abang, teman-teman semua dalam melayani satu tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari pengurus. Kepada pengurus, dipersilakan. Bukan
Terima kasih kepada Kakak Alang atas persembahan pujian pengurus yang sungguh indah kita dengar. Selanjutnya kita akan memulai persekutuan doa. Aku persilahkan teman-teman untuk mencari posisi yang nyaman. Dan mari kita lihat sharing dari teman kita Naomi dari Nanyang Technology University yang melayani persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia di NTU. Pada pengurus dipersilakan. Saya Naomi, asal Surabaya, sekarang lagi kuliah di Nanyang Technological University NTU di Singapura. Saya sungguh puji Tuhan untuk anugerahnya sehingga saya dipercayakan untuk melayani sebagai Ketua WSD Singapura tahun ini. Pada saat yang bersamaan, saya juga melayani di Persekutuan Mahasiswa Kristen untuk mahasiswa Indonesia di NTU. Kami menyebutnya NTU ICF, singkatan dari Indonesian Students Christian Fellowship. Dikarenakan pelayanan saya lebih banyak di NTU ICF, mungkin sharing saya hari ini akan lebih banyak dari perspektif NTU ICF ya. Nggak kerasa udah 1,5 tahun, bahkan hampir 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19. Mungkin teman-teman ada yang dengar di berita kalau kasus di Singapura lagi parah ya sebenarnya. Tapi saya bersyukur atas perlindungan Tuhan bagi kami. Meskipun kasus harian sangat tinggi, tapi semuanya masih terkontrol. Jumlah kasus kritis dan angka kematian masih relatif rendah dibandingkan negara lain juga. Dan bersyukur udah 83% penduduk Singapura sudah menyelesaikan vaksinasi mereka. Ya, masa ini tidak gampang ya, jujur aja. Peraturan di Singapura lumayan ketat. Sekarang kalau mau pergi keluar cuma boleh paling banyak berdua bahkan. Jadi ketika perencanaan acara gitu juga agak ribet karena ada banyak peraturan yang kita perlu ikutin. Ya, dulu pas awal-awalnya pas bulan Agustus 2021 gitu, ketika semester mulai, situasi udah mulai membaik sih. Jadi pada saat itu kami udah mulai mengadakan kegiatan fisik lagi. Tapi gara-gara ini kasus sudah mulai naik, udah mulai naik lagi, peraturan jadi diperketat terus. Dari pihak kampus juga mewajibkan kami untuk melakukan kegiatan hanya secara online. Selain itu, di persekutuan tempat saya melayani, anggotanya semuanya mahasiswa Indonesia ya. Untuk tahun ini, kayak kesulitan terbesar yang kami hadapi itu banyak mahasiswa baru yang anak-anak yang mau mulai semester 1 gitu yang tidak boleh datang ke Singapura karena mereka tidak dapat izin buat masuk Singapura dari pemerintah. Jadi bagi yang teman-teman yang tidak tahu, kalau misalnya mau masuk Singapura perlu izin ya sebenarnya. Makanya banyak dari kita yang sudah di Singapura ketika pandemi ini mulai, kita banyak tidak pulang lah karena takut tidak boleh balik sini lagi. Kami membuat perencanaan program ini juga jadi sangat sulit. Di satu sisi maunya acara fisik karena orang-orang di sini lebih suka acara fisik, tapi di sisi lain kalau ada mahasiswa baru yang masih di Indonesia, jadi kalau misalnya kita ada acara fisik doang, mereka gak bakal bisa ikut, kesian juga kan. Jadi akhirnya kami terpaksa harus mengadakan acara online. Tapi ya puji Tuhan, pemerintah mulai melonggarkan aturan dan mahasiswa baru mulai bisa masuk ke Singapura, walaupun sebenarnya sudah lebih dari setengah semester lewat ya. Masa-masa ini karena semua online, jujur saja banyak orang yang malas ikut acara online lagi. Saya juga merasa ya yang ikut berkurang lah bandingin dulu sebelum pandemi COVID-19 gitu. Jadi ya lumayan bersyukur kalau misalnya bisa mengadakan acara tatap muka. Selain itu kami juga ada kelompok kecil yang disebut KTB, kelompok tumbuh bersama. Isinya sekitar 3-5 orang begitu, dan kami melakukan pendalaman Alkitab di KTB. Ini sudah dilakukan dari sebelum pandemi, dan puji Tuhan masih berjalan terus sampai sekarang. Bahkan sama sekali ada waktu di mana KTB masih bisa berlangsung secara fisik karena pada saat itu peraturan sudah mulai pada saat itu peraturannya boleh pertemuan fisik sampai 5 orang. Ya bersyukurlah juga karena Tuhan sudah menyediakan Zoom, walaupun sekarang kita belum bisa ketemu fisik lagi, kita masih ada Zoom gratis lewatin NTU. Jadi kita bisa bertemu sepuasnya melalui Zoom. Kami juga masih melanjutkan penginjilan, outreach kepada orang yang belum percaya. Tapi ini lebih di-handle oleh FIS Singapura, yang kalau misalnya di Indonesia namanya Perkantas. Tapi dalam konteks Singapura, FIS Singapura dibagi jadi 3 kelompok pelayanan berdasarkan bahasanya. Ada pelayanan bahasa Inggris, yang Chinese, dan yang Indonesia.
Salah satu inisiatif FES yang berbahasa Indonesia adalah Esther Network, di mana kami bekerja sama dengan gereja-gereja lokal untuk menjangkau para TKI melalui persekutuan dan pendekatan pribadi. Sejauh ini tantangannya ya nggak ya susah ketemu fisik sih, dan mereka banyak yang rindu untuk ketemuan terus makan-makan bareng gitu. Ada beberapa yang tidak boleh kemajikannya keluar kalau misalnya nggak ada keperluan, karena mungkin keluarga mereka ada orang tua yang kalau misalnya nggak sengaja kena COVID gitu, bisa mengubah bahaya lah buat kesehatan mereka. Tapi ya tetap bersyukur mereka masih datangnya rutin ke persekutuan, dan untuk pendekatan pribadi walaupun online masih tetap berjalan juga lah. Untuk pokok doa mungkin bisa tolong doakan negara kami agar Tuhan tetap memberi hikmat kepada pemerintah kami. Dengar-dengar dari berita pemerintah udah mulai antisipasi ya, kemungkinan jumlah kasus harian itu bisa mungkin bakal lebih 5.000 kasus per hari. Sekarang sih masih sekitar 3.000 kasus per hari gitu, dan itu rakyat ada beberapa yang udah mulai kebingungan lah ya, kalau misalnya lebih gitu takutnya gimana. Jadi ya tolong doain aja lah untuk rumah sakit dan tenaga kesehatan, semoga supaya tetap terkontrol gitu situasinya. Pokok doa yang kedua, bisa tolong doakan mahasiswa yang melayani di perstrukturan mahasiswa di seluruh Singapura. Lumayan susah untuk membuat perencanaan acara. Jadi banyak perubahan gini, kita pun juga harus antisipasi perubahannya, dan lumayan bikin stres lah, kalau bisa jujur aja. Terakhir mungkin untuk usaha penginjilan kami, biarkan setiap orang yang kami jangkau bisa buka hati kepada Kristus dan tetap datang persekutuan walaupun aturan dewan ketat. Terus juga doakan Tuhan kirimkan semakin banyak volunteer, karena kami ada lihat tren makin banyak yang datang sih. Jadi ya begitu aja, sekian untuk sharing saya. Thank you for listening and God bless you. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang sungguh baik, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan yang selalu setia menyertai kami, terkhusus di setiap penyertaan Tuhan dalam pelayanan mahasiswa di setiap kampus yang ada di dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh mendengar kondisi dari teman kami Naomi. Dan mari teman-teman semua, kita sama-sama mendoakan untuk Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia yang ada di NTU. Pokok doa kita yang pertama, mari sama-sama kita doakan pemerintah Singapura dalam mengantisipasi kasus COVID-19 yang secara statistik ada kemungkinan mengalami peningkatan. Doakan agar rumah sakit dan tenaga medis terkontrol dengan baik dan bijaksana. Mari teman-teman kita berdoa. Doa yang kedua, mari teman-teman kita sama-sama mendoakan mahasiswa yang melayani di Persekutuan Mahasiswa Kristen Singapura. Kondisinya sedang sulit untuk membuat perencanaan persekutuan online ataupun offline karena peraturan pemerintah yang mendadak terus berubah. Mari sama-sama kita berdoa. Doa yang ketiga, mari teman-teman sama-sama doakan penginjilan yang sedang dikerjakan agar dapat membukakan hati jemaat kepada Kristus dan setia hadir sekalipun peraturan diperketat,
serta Tuhan menggerakkan volunteer untuk melayani jemaat dalam persekutuan ini. Mari teman-teman kita berdoa. Inilah Tuhan, setiap pokok doa kami menyerahkan persekutuan mahasiswa Kristen Singapura hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menjawab seturut dengan kehendak dan seturut waktu-Mu untuk setiap pokok doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa kelompok yang akan dibagi dalam breakout room. Kepada pengurus dipersilahkan. Boleh next slide, Bang? Di tengah situasi daring seperti ini, bukan menjadi penghalang kita untuk menjalani panggilan kudusnya. Mari bersatu dan saling melengkapi dalam kasih-Nya, mengambil peran dalam pemuritan mahasiswa di setiap kampus kita masing-masing. Kita nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan lagu "Satukan dan Lengkapi Kami Melayani-Mu". Bersatu dalam kasih-Mu, dalam
akan menutup ibadah hari ini. Untuk doa penutup kepada Bang Rey dipersilahkan. Mari teman-teman kita mengakhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan boleh terus bersekutu, terus terlibat di dalam kegerakan besar Tuhan, mengasihi dunia, mengasihi mahasiswa, mengasihi kampus-kampus, mengasihi setiap manusia. Kami berdoa kiranya kami boleh terus memandang kepada visi besar-Mu. Kami boleh meyakini bahwa dalam setiap momen Tuhan beserta kami. Dan kami bersyukur Kristus telah membuktikannya. Kami bersyukur, kami menyerahkan diri kami, Tuhan yang boleh pakai kehadiran kami, setiap hal yang boleh kami kerjakan, dalam studi kami, pelayanan kami, kehadiran kami dimanapun, boleh menjadi pernyataan kepada dunia, bahwa Tuhan benar hadir di antara kita. Kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan aktivitas kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan. Dan nama Tuhan, kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada pengurus dipersilahkan. Ya, shalom teman-teman. Apakah suaraku terdengar? Ya, oke teman-teman. Bible study kita hari ini sudah selesai teman-teman. Sebelum kita berpisah dan juga bubar dari ruangan ini, ada warta sedikit yang perlu teman-teman perhatikan. Ibadah ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak adanya pelayan yang boleh ambil bagian dan memberikan dirinya untuk melayani dalam ibadah hari ini. Pembicara kita ada Pak Triawan Wicaksono, MC kita ada Angel dari PNJ 2019, singer kita ada Grace dari STAN 2019, gitarisnya ada Billy dari PNJ 2019, keyboardisnya ada Kesia dari PNJ 2019, operatornya ada Jeffrey PNJ 2018, dan juga Kak Ayuni Ki 2015. Next. Video editor kita ada Saul dari Fasilkom UI Angkatan 2017, pembuat flyer kita ada Kevin dari UPI 2018, editor slide-nya ada Vinesia dari STAN 2019, aser pewartanya ada aku sendiri, Daniel dari UI 2017, dan juga Eze dari UKI 2017, serta seluruh pemimpin breakout room yang sudah memimpin kita dalam doa di Bible study kita hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih untuk pelayanan teman-teman kita melalui kolom chat. Selanjutnya. Nah, teman-teman, kalau hari ini kita melaksanakan World Student Day untuk pelayanan mahasiswa Kristen Jakarta, khususnya untuk kampus-kampus di daerah Jakarta. Nah, teman-teman, besok, hari Rabu tanggal 2021, kita akan ada World Student Day lagi, teman-teman. Dengan tema yang sama, Every Moment, God is with us. Untuk WSD yang kali ini, kita akan berdoa bersama-sama dengan teman-teman pelayanan siswa, mahasiswa untuk tingkat nasional. Jadi, teman-teman, jika ada waktu kosong, mari bersama-sama kita ikut besok pagi, jam 9 pagi, melalui Zoom, teman-teman. Selanjutnya. Nah, teman-teman, kita akan terus melanjutkan perjalanan bersama kita dalam Bible Study PMKJ. Untuk Bible Study PMKJ minggu depan, itu akan berbentuk talk show, teman-teman, yang akan membahas terkait Sumpah Pemuda. Jadi, teman-teman yang mungkin tertarik untuk membahas, aku sebagai pemuda mau ngapain sih, bagaimana kontribusi kita sebagai seorang pemuda, dan lain-lainnya, mari bersama-sama kita datang di Sumpah Pemuda minggu depan, tanggal 26 Oktober 2021, itu jam yang sama, jam 5 sore, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk ajak teman-temannya juga. Iya, oke. Ya, teman-teman, jadi kita juga ada buletin doa Nehemia. Itu kita akan mendoakan Pokdo Indonesia, PMK UP, PM Visipol UKI, PMK FFUP, PO Trisakti, dan juga teman-teman dari Kanada dan juga Filipina, teman-teman. Jadi silakan diakses di Instagram PMKJ, dan juga ada di bit.ly/bdnehemia, dan juga bagi teman-teman yang mau memberikan pesan kepada teman-temannya, silakan isi bit.ly/dudupmkj. Selanjutnya. Nah, teman-teman, PMK Jakarta juga memiliki akun Instagram @pmkjakarta, silakan di-follow. Dan untuk YouTube Perkantas Jakarta juga silakan di-subscribe, teman-teman. Nah, jika teman-teman membutuhkan rekaman Bible Study sebelumnya atau bahan-bahan PA atau file-file lainnya, silakan akses di link Tree PMKJ. Linknya dapat dilihat. Nah, teman-teman, untuk yang bagian paling bawah, karena kita sudah menyelesaikan, teman-teman, seri Pipa PMKJ kemarin selama 4 pertemuan ke belakang,
aku dan juga teman-teman pengurus meminta kesediaan teman-teman untuk mengisi evaluasi. Untuk apa evaluasi ini? Untuk kita bersama-sama meningkatkan pelayanan di PMKJ dan juga boleh melihat bagaimana respon teman-teman terhadap hal yang sudah kita lakukan bersama selama 1 bulan ke belakang, teman-teman. Next. Ya, boleh next. Ya, teman-teman, Bible Study kita hari ini, Jakarta Berdoa kita sudah selesai. Sampai jumpa di Bible Study kita minggu depan. Sebelum kita bubar, teman-teman, biasanya nggak lengkap kalau kita tidak berfoto bersama. Jadi, mari kita bersama-sama untuk menyalakan kamera. Kita akan berfoto bersama, teman-teman, sebelum kita meninggalkan room ini. Yuk, teman-teman, mungkin pengurus boleh stop share.